Nah, kalau dia sudah bisa itu, dia akhirnya mengambil kosakata secara reseptif. Itu mudah. Nah, tapi harus bisa acuannya begitu dulu, Bu. Ya, oke. Untuk saya berikan contoh suara bahasa dari sisi bagaimana anak mau meminta untuk anak verbal dan nonverbal. Jadi untuk anak nonverbal kita harapkan dia langsung mengambil gambar dan diberikanlah kepada orang yang dia tuju. Kalau nggak ada orang ketiga, orang yang menerima itu pasti harus mengulang kata-kata dari gambar tersebut. Mungkin gambarnya pesawat. Oh, mau pesawat. Oh ya, oke. Kita membahasakannya. Bukannya kita harus diem aja, kita harus membahasakannya. Oke, dengan seperti itu, ini saya kasih contoh untuk benda-benda yang di rumah dan benda-benda yang di benda dan aktivitas yang ada di rumah. Oke. Ada pertanyaan lagi enggak? Kayaknya ini. Nah, untuk Bu Lulu, perilaku. Jadi kita semuanya itu bukan fail-nya itu gagalnya bukan di materi, kebanyakan di perilaku anak yang masih belum bisa dikontrol. Maka dari itu, Bu, kita harus investasi waktu, investasi tenaga untuk membuat perilaku mereka itu bisa dikontrol. Nah, kenapa saya selalu ngomong perilaku, Bu. Nanti itu akan jadi batu sandungan kita. Ya, gitu ya. Oke, saya lanjutkan dengan bagaimana kalau untuk aktivitas yang benda yang kalau anak-anak sudah bisa meminta semua benda yang ada di rumah. Nah, kita mau membuat dia meminta benda-benda yang di luar rumah. Ya sama saja. Kita harus memprovokasi, tapi sekarang kita tahu benda itu nggak ada di sana, nggak ada di dalam rumah. Jadi butuh waktu untuk mendapatkan benda itu. Tapi Anda kalau punya sebentar, anak itu perilakunya bagus. Nah, saya pernah mengajarkan bagaimana anak untuk menunggu. Nah, di sini menunggu ini nanti akan jadi bantuannya besar sekali untuk anak-anak yang gimana kita perlu waktu keluar rumah, naik mobil, naik apapun, jalan kaki atau apa untuk mendapatkan benda tersebut. Nah, di sana provokasinya sama. Ya, kalau benda di dalam rumah mungkin kita bisa memprovokasi dengan bendanya langsung. Kalau benda yang nggak ada di rumah, nah kita memprovokasikannya pakai apa? Kita bisa pakai handphone, gambar di handphone, gitu. Kita bisa pakai, memang kita siapkan majalah yang ada gambar-gambar itu. Kadang-kadang kan kita kalau ke Indomaret atau apa itu kan ada gambarnya toh. Nah, itu bisa kita scan, kita besarkan. Jadi kita bisa tampilkan di laptop. Terus anak kita pangku, wow, es krim. Kita nggak punya mungkin di rumah es krim. Enak ya es krim. Dia mungkin kelihatan mau ngambil es krim yang ada di monitor. Nah, itu sign yang kita tahu bahwa anak ini pengen es krim. Oh, mau es krim. Nah, terus kita bilang, yuk kita keluar yuk, beli es krim yuk. Nah, kita sudah memang menyiapkan waktu, saya sudah berganti, es krimnya kita tahu beli di mana, jangan sampai beli di sana es krimnya nggak ada, terus atau tokonya tutup, bingung lah, akhirnya kacau balau ini. Itu. Nah, selama perjalanan mencari es krim, ya kita akan ngomong terus. Kita mau pergi
beli es krim. Kalau dia belum ada orang ketiganya akan ngomong, Ibu kalau kita mau pergi kemana? Beli es krim sampai. Terus kita ngomong beli es krim, oke, tunggu. Mungkin cari aja tempat-tempat yang jangan terlalu jauh. Ya mungkin dalam 10 menit, 5 menit bisa kita dapatkan benda itu. Gitu. Kalau Ibu mau, mungkin waktu kita di mobil, kita provokasi anak kita untuk meminta benda-benda yang nggak ada di rumah itu. Tapi kita sudah dekat dengan tujuan destinasinya itu. Mungkin dengan mallnya atau tempat kalau dia minta main bola, dia bisa minta main bola. Atau mungkin dia minta es krim, kita sudah dekat dengan tempat es krimnya. Jadi kita provokasi waktu di dalam mobil. Gitu. Jadi kan langsung cepat. Gitu. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanyaan nggak terhadap materi saya hari ini? Jadi ini bedanya dengan mengajarkan komunikasi satu arah, di mana kita tanya, namamu siapa? Bedanya cuman yang kita berikan sekarang ini tuh enggak langsung. Jadi kita enggak langsung ngomong ke anak, es krim itu enak. Enggak, kita ngomong kayak ngomong dengan orang lain, kita ngomong sendiri, gitu. Mungkin lihat handphone, es krim enak ya ini, aduh, sampai pastikan dia mendengar. Pastikan dia terus mengintip gambar kita yang ada yang kita lihat. Nah, jadi stimulasinya tuh tidak secara langsung kalau ini. Tapi untuk benda-benda di luar rumah, pastikan anak sudah bisa lancar untuk meminta benda-benda yang ada di dalam rumah. Tuh. Oke. Kayaknya nggak ada yang bertanya nih, sudah cukup jelas dari saya. Kalau sudah cukup jelas, ya saya tidak ada pertanyaan lagi. Nah, saya tutup untuk pertemuan kali ini. Saya harap penjelasan saya hari ini bisa membantu Ibu Bapak. Oke, ada satu chat. Oke. Penjelasannya sangat jelas, Bu. Tinggal praktek, benar, Bu. Yang penting Ibu tahu kalau Ibu fail, gagal, Ibu tahu gagalnya Ibu di mana. Dan lakukan, kalau itu semua sudah tersedia, sudah ada, pasti nggak gagal. Oke? Selamat sore, selamat berakhir pekan. Saya ingin mohon sharingnya. Kalau sudah dilakukan itu apa yang menjadi kendala Ibu, mungkin Ibu sharing gitu loh, atau Bapak sharing pada waktu melakukan ke anak pada waktu minggu depan. Oke. Bu Mutia, Bu Mingfe, saya sudah mencoba untuk menggosok bagian lidah, bibir, dan mulut Mas Wafi dengan sikat gigi karet seperti yang dicontohkan minggu lalu. Dalam sehari saya lakukan 2 kali. Tapi karena Mas Wafi termasuk anak yang hipo, jadi sikatnya digigit. Nah, untuk anak hipo, Bu, Ibu harus lakukan banyak, Bu. 2 kali itu kurang, Bu. Jadi anak hipo itu anak yang kurang rangsangan. Jadi rangsangannya harus diberikan yang maksimum. Nah, kalau dia suka gigitin, Ibu harus kasih yang
gigit-gigit yang modelnya YouTube apa sih? Yang modelnya apa sih namanya kayak T itu yang saya punya. Nah, berikan itu dulu sebelum disikat. Jadi supaya sikatnya nggak digigit. Gitu ya, Bu. Bu siapa? Bu Mutia. Bu Mutia, jadi dia mau sikat itu kan cuman menstimulasi tempat-tempat itu supaya dia merasakan. Nah, satu saya mau karena anaknya hipo, ibu lakukan lebih dari 2 kali. Mungkin setiap 2 jam enggak apa-apa. Nah, terus habis itu setiap 2 jam ibu lakukan itu, tapi karena anaknya suka menggigit, sebelum kita lakukan stimulasi itu, berikan alat untuk digigit. Nah, kalau dia sudah besar, Bu, kita harus beli yang untuk gigit itu yang keras. Karena kalau enggak itu bisa patah itu, diputus itu, digigit sama dia. Kalau Ibu mau tahu besok Ibu ke Bu Rizka tanya, "Bu, itu belinya di mana? Apa sih itu namanya?" Itu ada online ada kok, Bu. Waktu itu saya ngomong apa ya namanya tuh? Yang T merah itu loh, Bu. Itu warnanya ada kuning, merah, atau apapun lah. Ibu kalau mau tolong, Ibu kalau nggak nggak tahu atau nggak tahu cara membelinya, Ibu besok kontak sama Bu Rizka ya. Saya nanti akan berikan namanya dan Ibu beli di online, di marketplace. Gitu ya. Walaupun itu harus dari luar negeri, ya nggak apa-apa, Bu. Mungkin agak lama. Jadi problemnya dia sekarang Ibu harus dia mau menggigit, ya kasih aja lah menggigit. Tapi jangan yang digigit, yang sikat itu pasti dedel duel itu. Jadi terus habis itu Ibu selain Ibu harus ini kan stimulasi dengan sikat karet itu ya, Bu, ya. Ibu harus kalau bisa stimulasi lagi dengan rasa-rasa, dengan tekstur yang agak kasar. Jadi gini, istilahnya dia tuh di area mulutnya itu kurang merasa. Kayak kita kalau disuntik mau dicabut giginya, kita disuntik untuk supaya kebas ya, Bu. Karena nanti kalau supaya dicabut kita nggak merasakan sakit. Ya seperti itu, Bu. Nah, kalau anak kita terus-terusan merasakannya kebas seperti itu, bagaimana dia bisa akurat merasakan itu? Karena dia tidak merasakan, kurang merasakan. Jadi Ibu berikanlah banyak stimulasi, stimulasi rasa, stimulasi tekstur. Ini kan stimulasi kalau untuk gigit-gigit itu untuk ini biasanya PMJ-nya atau rahangnya, Bu. Berikan aja. Nah, jadi itu sehari 2 kali itu kalau anak hipo itu kurang. Kalau anak hipo, Ibu bisa berlama-lama melakukan itu. Lain dengan anak hiper. Gitu. Itu ya Bu siapa ini ya, Bu Mutia. Ibu lakukan seperti itu, tapi keinginan atau kebutuhan untuk memuaskan dari sisi indera perasa dan perabanya, Ibu kasih. Ya, anak-anak gitu itu suka asam-asam. Kita enggak suka asam, dia mungkin suka asam. Jadi Ibu kasih dia yang kasar-kasar, dia suka. Nah, mungkin itu, Bu. Jangan jadi kalau makanannya mungkin Ibu bisa tendensinya lebih ke arah yang ekstrim. Tekstur, rasa, kasih dia es jeruk yang agak asam atau es markisa. Nah, dia lebih merasakan. Terus tekstur yang agak kasar-kasar seperti kerupuk apa itu, beras itu loh, Bu. Itu kan kasar juga. Nah, atau yang agak liat, dia kan suka menggigit tuh. Nah, dia disuruh kasih makanan yang keras.
di mana dia harus menggigit. Nah, dan akan memuaskan sensasinya dia untuk menggigit-gigit itu. Jadi kalau dia lebih nggak suka kayak makan bubur, nggak suka gitu loh. Oke, untuk grabber, art grabber bisa juga ya Bu Mutia ya. Atau T itu namanya apa sih? Nanti Senin aja Bu. Ibu kasih nomor handphonenya di sini mungkin ke Bu Rizka ya. Nanti saya biar Bu Rizka besok yang ngubur-ngubur saya. Apa namanya itu? Nah, kalau Mas Wafi sering menolak, bahkan kadang tantrum, ini problem perilaku, Bu. Kalau titer kayak bayi, Bu, itu kurang kuat, Bu. Itu pasti hancur. Anak Ibu Mas Wafi ini berapa tahun toh saya nggak tahu ini. Nggak tahu umurnya. Kalau anaknya besar titer itu ya udah kalau Ibu tahu grabber, cari grabber itu ada ukurannya yang paling keras, middle sama yang agak nggak terlalu keras. Jadi Ibu bisa pilih yang mana yang sesuai dengan anak Ibu. Oke? 4 tahun Mas Wafi itu. 4 tahun juga sudah lumayan, Bu. Ibu coba lihat dia kalau gigit itu keras nggak, Bu? Kalau keras belikan yang agak keras gitu. Yang mungkin medium paling sedikit. Jangan yang soft. Gitu ya. Oke. Kalau untuk ini Bu Alfa, dimasas bagian pipi luar untuk bisa membantu untuk merangsang dan mengurangi sensitifnya. Ya, itu dari luar, Bu. Bisa mengurangi. Jadi apapun yang dilakukan di dalam mulut dan di luar mulut itu bisa kayak orang, jadi dia itu kan mencari rangsangan. Jadi apapun yang dilakukan di otot-otot wajahnya itu akan memuaskan dia. Nah, caranya salah satunya ada dengan dimasas, gitu ya. Senang dia pasti akan menikmati, dia akan minta terus dengan waktu yang panjang. Kalau anak hiper kan pasti lari-lari terus gitu. Oke. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan. Saya akan tutup pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa memberikan memberikan satu ide yang mungkin nanti bisa dikembangkan oleh Ibu dan Bapak sendiri. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Yang penting Ibu bisa tahu, saya pengen setiap orang tua di sini bisa mengerti apa yang menjadi kendala pada waktu kita menterapi anak kita. Bukan menterapi ya, membantu anak kita. Karena kita bukan terapis, kita bantu anak kita. Saya juga tidak bisa meminta Ibu menjadi seorang terapis. Oke. Untuk Bu Lintang Sewu, terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat berakhir pekan.